Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi dengan nomor BP 200 2013 dan saya dari Prodi D3 Akuntansi. Sebelumnya yang terhormat Bapak Hidayatul Ihsan, SEAK, MSc, ACC, PH, DCA, selaku dosen pengampu mata kuliah rancangan tugas akhir. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi junjungan umat Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rancangan tugas akhir saya yang berjudul penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Asian Business Software Solution atau biasa yang kita kenal dengan ABSS pada PT Nusantara Beta Pharma. Baik, kita masuk yang ke bab yang pertama, itu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada 6 sub. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat kontribusi penelitian, yang kelima metode penelitian, dan yang keenam struktur penulisan. Baiklah, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pembuatan laporan keuangan serta proses pembukuan perusahaan lainnya telah menggunakan sistem komputerisasi. Perkembangan aplikasi komputer dewasa ini mengalami kemajuan yang begitu pesat. Salah satu program yang banyak digunakan oleh perusahaan adalah ABSS. ABSS yaitu software akuntansi yang membantu untuk mencatat pembukuan yang dilakukan oleh user pengguna untuk membuat bukti transaksi atas keluar masuknya stok, cash bank, hutang, piutang yang telah terjadi sehingga menghasilkan laporan keuangan neraca dan laba rugi. Di Indonesia, perusahaan berskala kecil pun seringkali menggunakan aplikasi ABSS dalam menyusun laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan mudah dalam pengoperasiannya dan memiliki tampilan yang ramah. Sentamor menyatakan bahwa ABSS merupakan program yang sederhana namun lengkap. Untuk ekspansi perusahaan, Lombardo telah mensurvei bahwa ABSS salah satu software akuntansi terbaik yang dapat digunakan. Dikarenakan ABSS banyak digunakan di berbagai negara. ABSS merupakan salah satu dari 5 program akuntansi yang banyak digunakan oleh perusahaan level menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena faktor kemudahan user-friendly dan pemberian versi trial untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen yang akan melakukan uji coba program. Laporan keuangan merupakan proses akhir dari situs akuntansi, yang mulai dari pencatatan bukti transaksi sampai menghasilkan sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan digunakan sebagai penyaji informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan itu sendiri, baik internal maupun eksternal. BSS akan membantu Anda untuk mencatat transaksi keuangan dengan cepat dan akurat, tanpa Anda harus mengerti khusus sistem akuntansi, karena BSS dirancang untuk jadikan software yang user-friendly agar mudah digunakan oleh siapapun. Pada PT Nusantara Beta Pharma merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi obat-obatan dan kosmetik. Pihak bagian keuangan dalam menyusun laporan keuangannya masih menggunakan Microsoft Excel. Jadi, penulis di sini ingin membantu pihak perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih simpel dan dapat digunakan dengan sangat mudah, yaitu dengan aplikasi ABSS. Aplikasi ini bisa jadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat dan lebih praktis. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi ABSS. Lanjut, yang ketiga, tujuan penelitian.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penyusunan laporan keuangan pada PT Nusantara Beta Pharma menggunakan aplikasi ABSS. Yang keempat, kontribusi penelitian. Adapun beberapa kontribusi dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi penulis. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan secara teori dan praktek dalam pengaplikasian komputer akuntansi untuk menyusun laporan keuangan pada perusahaan. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan tersebut dalam menyusun laporan keuangan yang lebih praktis dan efisien. Sedangkan bagi politeknik, agar bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan juga dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang komputer akuntansi. Lanjut, yang kelima yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dengan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, wawancara atau interview. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu observasi atau pengamatan. Pada metode ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di perusahaan mengenai proses produksi barang yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, dokumentasi. Pada metode ini, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen serta data-data yang ada pada perusahaan gunanya melengkapi informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Next, lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. ABSS Accounting atau Asian Business Software Solution adalah sebuah software akuntansi diperuntukkan bagi usaha kecil, menengah, yang dibuat secara terpadu. Program aplikasi akuntansi ini digunakan untuk mengoptimalisasikan pembukuan secara lengkap dan akurat. ABSS Accounting merupakan versi terbaru dari program MyApp Accounting yang berganti nama mulai 1 Januari 2018. ABSS Accounting awalnya dikembangkan dan berasal dari Australia pada tahun 1991 dan merupakan salah satu perusahaan yang sukses mengenali kebutuhan yang unik dari perusahaan kecil menengah sampai perusahaan menengah besar akan sistem manajemen bisnis yang powerful, mudah, dan terjangkau. Baiklah, pada bab 2 ini mungkin hanya sekilas yang akan saya paparkan karena pada tinjauan pustaka ini teorinya banyak mengenai BCS, maka saya lanjut mempresentasikan bab 3 mengenai gambaran umum entitas. Di sini nama pabriknya itu PT Nusantara Beta Pharma. Lokasinya di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, kilometer 25, Desa Pasar Rusang, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Maaf, mungkin saya kembali lagi ke bab 1 tadi. Ada yang kelupaan, yaitu di struktur yang keenam yang terakhir struktur penulisan pada bab 1 pendahuluan. Di struktur penulisan ini terbagi menjadi 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 gambaran umum entitas, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Mungkin saya lanjutkan di bab 3 gambaran umum entitas. Baiklah, sejarah entitas. Pabrik PT Nusantara Beta Pharma berlokasi Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, kilometer 25, Pasar Rusang. Pabrik ini digunakan sejak bulan Februari tahun 1995. Sebelumnya berlokasi di Padang, tepatnya di Jalan Sawahan Dalam 4 nomor 20. Masih dalam bentuk industri rumah tangga. PT Nusantara Beta Pharma merupakan salah satu perusahaan industri farmasi di Indonesia yang memproduksi obat-obatan yang tergolong generik. Didirikan oleh Drs. Yusri Umar, APT, pada tahun 1979 dengan nama PT Beta Pharma Indonesia, dan pada tanggal 9 Oktober 1979 diajukan perubahan nama menjadi PT Nusantara Beta Pharma dan diresmikan tanggal 5 November 1979. Pabrik farmasi PT Nusantara Beta Pharma resmi berdiri dengan keputusan Menteri Kesehatan dengan izin Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan
Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Untuk produksi obat-obatan golongan obat-obat bebas dan golongan obat-obat terbatas yang berlokasi di Jalan Sawahan dalam 5 nomor 20 Padang. Jumlah pekerjanya masih tergolong kecil yaitu 5 orang. Setelah 6 tahun beroperasi dan mulai berkembang, PT Nusantara Beta Pharma membutuhkan tempat yang lebih luas karena berbagai alasan, antara lain untuk produksi dan administrasi perusahaan. Karena pada masa awal pendirian yang menjadi tempat produksi adalah rumah Bapak Dr. DRS Yusri Umar APT. Sehingga pada tanggal 24 Januari 1985, PT Nusantara Beta Pharma mengajukan permohonan pindah dari Jalan Sawahan dalam 5 nomor 1 ke Jalan Sawahan dalam 4 nomor 20 Padang dan resmi pindah dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 503273 garing ER garis 1985 pada tanggal 1 Oktober 1985. Pada tanggal 12 Juni 1985, perusahaan mulai menikmati kredit modal kerja dari bank dan pada tanggal 19 Desember 1988, kredit investasi kecil di bank mulai diturunkan. Dengan adanya keputusan ini mengenai PT Nusantara Beta Pharma, membangun sarana dan prasarana yang lebih baik dalam pembuatan obat, sekaligus dibangunlah pabrik di Pasar Usang, di mana izin pembangunannya dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 1992 dan dibangun tahun 1993. Beralamat Jalan Raya Padang Bukit Tinggi kilometer 25, Desa Pasar Usang, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Mungkin kita lanjut pada struktur organisasi PT Nusantara Beta Pharma. Nah, di sini dapat kita lihat ada banyak ya struktur organisasi di PT Nusantara Beta Pharma. Itu yang paling atas itu warna biru muda, yaitu itu merupakan direktur di PT Nusantara Beta Pharma. Setelah itu di bawah direktur yang warna biru agak kemudaan itu adalah wakil direktur. Di bawah wakil direktur lagi ada manajer di PT Nusantara Beta Pharma. Di bawah manajer itu dinaungi bertanggung jawab oleh supervisor yang berwarna hijau agak ketuaan. Sedangkan di bawah supervisor juga ada yang di bawah penanggung jawab supervisor ada group leader atau ketua grup, yang mana di sini ada warna hijau agak kepudar-pudaran. Nah, setelah adanya grup leader, maka di bawah ketua grup itu sudah masuk ke kepala operator. Nah, di sini ada beberapa kepala operator. Kepala operator ditandakan dengan warna pink. Nah, yang terakhir di bawah kepala operator barulah bagian operatornya yang ditandakan dengan warna ungu. Untuk jumlah karyawan pada PT Nusantara Beta Pharma ini berjumlah 67 orang dengan jumlah pria 30 orang dan jumlah wanita 37 orang. Di sini cabang-cabang tugasnya itu ada bagian ADM produksi ada 5 orang, HRD 2 orang, purchasing 1 orang, bagian labor QC and QA itu 6 orang, R&D 3 orang, GBA 4 orang, GOJ 2 orang, bagian produksi 30 orang, bagian maintenance 3 orang, cleaning service 4 orang, satpamnya berjumlah 7 orang, bagian laundry 1 orang, dan supir 1 orang. Baik, selanjutnya di sini
ada bagian lampiran. Ini di sini kita bisa lihat dokumentasi di perusahaan PT Nusantara Beta Farma. Di Bapak yang laki-laki ini merupakan salah satu kepala bagian keuangan di PT Nusantara Beta Farma. Sedangkan di sebelah foto Bapak itu adalah gambar atau foto ruangan kerja penyusunan laporan keuangannya. Sedangkan sebelahnya lagi itu adalah bangunan tempat bagian produksi untuk produksi obat-obatan dan kosmetik tersebut. Dan yang foto di bawah ini adalah gapuranya atau bagian depan PT, itulah yang bertuliskan industri farmasi PT Nusantara Beta Farma. Baiklah, mungkin sekian presentasi rancangan tugas akhir saya. Mohon maaf mungkin apabila banyak kekurangan dan banyak salah-salah penyampaian. Saya berharap saran dan kritikan yang membangun untuk menyempurnakan rancangan tugas akhir saya ini agar kedepannya lebih baik lagi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Hidayatul Ihsan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.